Kemudian untuk NIK menjadi NPWP ini berlakunya mulai kapan ya, Kak? Oke, NIK menjadi NPWP ini Kak Yudo berlaku sejak tanggal 14 Juli tahun 2022 ini bertepatan dengan Hari Pajak. Nantinya secara keseluruhan NIK akan menjadi NPWP yaitu pada tanggal. Hai kawan pajak, jumpa lagi di Potex 402, Potex kekinian untuk masa depan. Kawan pajak, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, telah resmi berlaku sejak tanggal 29 Oktober tahun 2021. Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini adalah tentang penggunaan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak. Penggunaan nomor induk kependudukan ini menjadi nomor pokok wajib pajak juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Bagaimana ketentuan ini berlaku? Di Potex kali ini bersama saya Yudo Risnanto dan rekan saya Ibu Mulyati, penyuluh pajak KPP Pratama Tangerang Barat akan membahasnya secara lengkap. Kamuli, penggunaan NIK menjadi NPWP diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Apa sih tujuannya, Kak? Baik Kak Yudo dan kawan pajak semua, saat ini NIK menjadi NPWP diatur dalam PMK 112 tahun 2022. Tujuan dari PMK ini adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, di mana saat ini NIK terdiri dari 16 digit, sedangkan NPWP terdiri dari 15 digit, di mana nantinya keduanya agar mendapatkan fasilitas layanan perpajakan. Kemudian untuk memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif. Karena di sini yang memiliki NIK hanya wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah tidak memiliki NIK sehingga harus diatur penggunaannya. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung satu data di Indonesia dengan mencantumkan nomor identitas tunggal yang terintegrasi dan terstandarisasi bagi layanan administrasi perpajakan. Dan nantinya NIK ini bukan hanya digunakan dalam layanan perpajakan saja, namun akan digunakan di bidang perbankan dan ekspor maupun impor. Seperti itu Kak Yudo. Oke, baik. Setiap warga negara punya NIK. Nah, NIK menjadi NPWP. Apakah nanti setiap warga negara jadinya membayar pajak, Kak? Baik, NIK menjadi NPWP ini tidak membuat serta-merta orang pribadi yang memiliki NIK dikenakan pajak, Kak Yudo. Oke. Karena tetap dilihat berapa penghasilan yang diperoleh. Apakah penghasilan yang diperolehnya sudah di atas penghasilan tidak kena pajak. Saat ini untuk penghasilan tidak kena pajak orang pribadi, karyawan atau pegawai adalah sebesar 54 juta dalam setahun, sedangkan untuk orang pribadi yang menjalankan usaha di bidang UMKM, Kak Yudo, PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya adalah sebesar 500 juta. Tapi Kak Yudo ya, apabila nantinya ada seorang anak yang memiliki penghasilan, sekarang kan lagi viral sekali ya Kak Yudo sebagai TikTokers atau YouTubers gitu. Apabila seorang anak memiliki penghasilan, maka penghasilannya ini akan menginduk kepada kepala keluarganya. Baik. Berarti pengurangan atau atas penghasilan tidak kena pajak ini masih berlaku ya, Kak ya. Nah, kemudian untuk NIK menjadi NPWP ini berlakunya mulai kapan ya, Kak? Oke, NIK menjadi NPWP ini Kak Yudo berlaku sejak tanggal 14 Juli tahun 2022 ini
bertepatan dengan hari pajak. Nantinya secara keseluruhan NIK akan menjadi MPWP yaitu pada tanggal 1 Januari 2024. Dan kita kaum pajak memiliki kewajiban untuk mengintegrasinya. Batas akhirnya adalah tanggal 31 Desember 2023. Oke. Jadi untuk integrasi itu apakah secara otomatis atau dari pihak wajib pajak harus melakukan sesuatu atau melakukan apa ya Kak ya? Oke, Mhm. untuk integrasi ini kawan pajak melakukannya secara mandiri Kak Yudo, yaitu melakukan validasi atau pemadanan data. Nantinya kawan pajak bisa melakukannya, bisa telepon ke call center Mhm. di Kring Pajak di Mhm. nomor 1500 200 Oke. atau kawan pajak bisa datang langsung Kak Yudo ke Mhm. KPP terdaftar KPP terdaftar. dengan membawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP. Dan satu lagi Kak Yudo, bisa dilakukan secara mandiri melalui laman DJP online. DJP online. Oke. Untuk langkah-langkah ketika kita akan validasi melalui DJP online seperti apa ya Kak ya? Oke, untuk validasinya Mhm. ini kawan pajak bisa mencobanya terlebih dahulu nih Kak Yudo Mhm. dengan mendatangi atau dengan mencobanya di laman DJP online, Mhm. kemudian login dengan menggunakan NIK dan Mhm. password DJP online-nya. Apabila kawan pajak berhasil login menggunakan NIK ini, maka kawan pajak termasuk yang beruntung karena Mhm. saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan validasi secara jabatan untuk 19 juta NIK Kak Yudo. Tapi apabila kawan pajak tidak berhasil Mhm. dalam login menggunakan NIK-nya, maka Mhm. kawan pajak bisa melakukan login menggunakan NPWP dan password DJP online-nya terlebih dahulu. Oke. Setelah berhasil login, kawan pajak bisa masuk ke menu profil, Mhm. kemudian tab ke menu utama. Nanti di menu utama ini kawan pajak mencantumkan NIK, kemudian nama, kemudian ada tanggal lahir dan tempat tanggal lahir. Semua data harus sesuai dengan KTP-nya Kak Yudo. Nanti apabila memang data yang kawan pajak input sesuai dengan Mhm. data yang ada di Dukcapil, maka pada saat kawan pajak mengklik validasi, dia akan mendapat notifikasi valid seperti itu Kak Yudo. Oke, baik. Statusnya valid itu ya Kak ya, Iya. untuk yang valid. Nah, kemudian kalau misalkan setelah dilakukan validasi muncul notifikasi tidak valid. Nah, itu apa yang harus dilakukan Kak? Oke, ketika melakukan validasi dan Mhm. tidak valid gitu ya Tidak Kak valid, Yudo, heeh, betul. maka kawan pajak bisa datang Mhm. ke KPP terdaftar. Nah, untuk KPP terdaftar ini kawan pajak bisa melihatnya di situs atau laman pajak.go.id/unit kerja. Oke. Nanti di situ ada alamat Mhm. dan nomor telepon untuk KPP terdaftarnya Kak Yudo. Oke. Oke, baik. Nah, NIK ini kan untuk NPWP orang pribadi ya Kak ya. Nah, bagaimana perlakuan untuk NPWP badan dan NPWP instansi pemerintah Kak? Oke, Mhm. untuk NPWP selain NPWP orang pribadi ya Kak Betul, Yudo ya, iya. kan emang untuk wajib pajak badan maupun Mhm. instansi pemerintah ini tidak Iya. memiliki NIK. Mhm. Maka pengaturannya adalah dengan menambahkan 1 digit Kak Yudo di awal Mmm. NPWP-nya, yaitu berupa angka 0. Dan untuk NPWP cabang nantinya akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oke, baik. Sepertinya sudah panjang lebar ini Kak dijelaskan. Nah, terakhir ini Kak yang pengen disampaikan apa ini Kak? Baik, untuk kawan pajak semua, jangan lupa melakukan validasi untuk NIK ini menjadi MPWP sampai dengan batas akhir di 31 Desember 2023. Nantinya per tanggal 1 Januari 2024, NIK secara keseluruhan akan menjadi MPWP sampai melewatkannya untuk mendapatkan haknya memperoleh fasilitas dalam layanan administrasi perpajakan. Oke. Baik kan pajak, NIK akan menjadi NPWP berlaku efektif 1 Januari 2024. NPWP yang lama masih berlaku dan wajib pajak orang pribadi harus melakukan validasi NIK paling lambat 31 Desember 2023. Validasi bisa dilakukan melalui laman DJP online, bisa melalui call center di 1500 200, dan juga bisa datang langsung di KPP terdaftar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Sampai jumpa di Potex berikutnya. Potex 402, Potek Potex kekinian kekinian untuk untuk masa depan.